Halo, selamat pagi. Senang sekali Ibu hari ini bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kita bersama-sama mempelajari tema 7 di subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6 pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah sekarang mari kita pelajari bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingatkah kamu peristiwa Sumpah Pemuda pada pembelajaran sebelumnya? Ya, peristiwa Sumpah Pemuda memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan Indonesia melawan para penjajah. Dampak peristiwa dari Sumpah Pemuda tersebut yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan, sehingga semuanya bersatu padu dan melebur dalam sebuah ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa itu, dunia dikejutkan oleh kemampuan dari kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan, sehingga pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Peristiwa Sumpah Pemuda pun telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja, kaum wanita pun atau perempuan pun turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus tahun 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I yang diikuti berbagai wakil organisasi wanita dan berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember pada tahun 1929, PPI mengadakan lagi kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Dan pada tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935 diadakannya Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta yang membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dan Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli di tahun 1938 membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember yang sekarang dikenal sebagai Hari Ibu. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam suatu bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia, sehingga setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mengesampingkan alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan tersebut. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Setelah anak-anak ibu membacakan teks tentang lahirnya Sumpah Pemuda dan dampak Sumpah Pemuda serta Kongres Perempuan Indonesia, diharapkan anak-anak ibu bisa menuliskan informasi penting dalam bacaan, baik paragraf 1, 2, dan seterusnya. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap,
masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Di antaranya, perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Sedangkan peristiwa mengembun terjadi pada pagi hari merupakan salah satu contoh yang dapat kamu temukan. Peristiwa mengembun ini terjadi karena adanya uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan lainnya. Yang mana menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristalnya adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa melenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan diagram tersebut dengan seksama. Perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan menyublim, sedangkan perubahan wujud gas ke padat merupakan mengkristal. Berikutnya perubahan gas ke cair disebut dengan mengembun, begitu sebaliknya dari cair ke gas disebut menguap. Dan yang terakhir dari cair ke gas disebut membeku, dan perubahan dari padat ke cair disebut mencair. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran Ibu pada hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.